Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video berikut kita akan mencoba menggunakan Google Slide. Seperti biasa, kita masuk ke google.com, lalu pilih aplikasi Google. Lalu kita scroll ke bawah dan pilih Slide. Sedikit informasi, Google Slide ini berfungsi untuk membuat sebuah file presentasi, di mana biasanya kita menggunakan PowerPoint. Nah, di Google sendiri mempunyai aplikasi bernama Slide, yang fungsinya hampir sama dengan PowerPoint. Jadi bisa dibilang ini adalah aplikasi alternatif dari Microsoft PowerPoint. Nah, untuk cara penggunaannya hampir mirip, tidak jauh berbeda dengan Microsoft PowerPoint, hanya saja di sini untuk Google Slide membuat filenya kita harus online dan menggunakan akun Gmail ataupun akun Google. Nah, setelah kita login, kita baru bisa masuk ke Google Slide. Jadi, tanpa login kita tidak akan bisa mengaksesnya, berbeda dengan aplikasi Microsoft PowerPoint yang bisa kita download dan akses secara offline. Sedangkan Google Slide kebalikannya. Nah, namun kabar terbaru jika teman-teman menggunakan notebook atau laptop Chromebook, saat ini sudah tersedia fitur offline. Jadi offline online synchronization, sehingga nantinya ketika teman-teman mengedit aplikasi Google Slide atau membuat PowerPoint di Google Slide itu dapat mengedit dan membuatnya melalui offline serta dapat tersinkron secara otomatis jika terkoneksi dengan internet. Nah, untuk info selengkapnya teman-teman bisa mencarinya di search engine atau di media lainnya. Oke, kita mulai. Pada dashboard Google Slide, kita akan melihat di bagian atasnya sebuah suggestion ataupun galeri template yang diperlihatkan kepada kita. Sehingga nantinya ke depannya ketika teman-teman membutuhkan presentasi dengan cepat ataupun instan, itu dapat menggunakan template atau galeri yang sudah disediakan. Seperti di sini ada kategori pribadi, kemudian untuk kantor, serta untuk pendidikan. Nah, tidak hanya itu, template-template Google Slide ini bisa kita temukan juga di search engine. Seperti contoh, saya akan coba cek. Jika kita mencari template Google Slide, di sini ada banyak sekali keywordnya. Contohnya, saya ingin menggunakan untuk bisnis. Nah, di sini ada salah satu situsnya, SlideGo, atau situs-situs yang lain menyediakan template dari Google Slide. Kita akan coba cek salah satu. Nah, di sini ada banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi kita. Baik itu kategori project proposal, portfolio, resume, pitch deck, marketing, medical, marketing, infografik, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menggunakan template baik itu yang gratis, free, atau yang berbayar jika memang dibutuhkan untuk kegunaan bisnis. Nah, sedangkan untuk template bawaannya sendiri itu hanya ada beberapa, jadi teman-teman jika ingin menggunakan template yang lain bisa mencarinya di search engine. Kemudian di bagian bawah, seperti biasa, kita akan melihat tampilan atau list file yang ada di drive kita, atau yang sudah pernah dibuka dan pernah diedit. Nah, maka akan tampil di bagian bawah. Lalu kita juga bisa melihat ini milik siapa. Apakah milik kita atau milik orang lain yang dibagikan kepada kita. Oke, kita langsung saja coba. Kita klik menu kosong atau new di bagian atas, tombol plus.
Lalu kita akan diarahkan ke dalam editor Google Slide. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini tampilan Google Slide itu tidak jauh berbeda dengan Microsoft PowerPoint. Hanya saja di sini memang dipersimpel dikarenakan untuk membuat dan mengeditnya kita memerlukan koneksi internet. Sehingga memang untuk fiturnya sendiri itu tidak akan selengkap dari Microsoft PowerPoint. Namun jika hanya kebutuhan untuk membuat presentasi dan hanya membutuhkan fitur-fitur yang memang krusial atau sering digunakan, mungkin Google Slide bisa menjadi alternatif. Misalnya, jika teman-teman tidak membawa laptop atau tidak bisa membawa PC kemana-mana, ini bisa jadi alternatif, sehingga nantinya ketika file kita tidak dibawa, itu bisa diedit secara online di laptop lain. Nah, di sini kita sudah ditampilkan slide yang pertama. Sama seperti di Microsoft PowerPoint, kita akan diperlihatkan slide pertama untuk memasukkan judul dan subjudul. Lalu di sini ada di bagian tema, kita diberikan suggestion atau rekomendasi tampilan yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan coba menggunakan salah satu tema. Saya klik dan secara otomatis akan berubah. Kemudian di bagian atas bisa kita rubah judul presentasi kita menjadi sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini, presentasi contoh. Kemudian ada menu di sini seperti biasa. Ada menu file, edit, tampilan, sisipkan. Di sisipkan ini kita bisa menambahkan gambar, kotak teks, audio, video, hingga baris, serta nomor slide. Kemudian format, slide. Di sini ada transisi, kita bisa mengubah transisinya atau animasi. Lalu kita bisa atur urutannya. Kemudian kita bisa mengecek ejaannya apakah sudah betul. Add-on dan bantuan. Kemudian di bawahnya ada shortcut yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk mengedit presentasi. Kita akan coba masukkan judulnya. Lalu untuk menambahkan slide baru bisa kita klik kanan pada kotak kosong ini. Kemudian kita pilih slide baru atau Ctrl M. Untuk duplikasinya bisa klik kanan di bagian slide yang ingin diduplikasi, kemudian kita klik duplikasi slide. Atau bisa juga kita tambahkan melalui tombol plus. Di sini kita bisa pilih slide barunya akan seperti apa. Apakah sama dengan tampilan slide pertama atau tampilan yang lainnya. Nah, setelah selesai, bagaimana cara kita men-show ataupun memutar presentasi kita agar bisa dipresentasikan kepada orang lain ataupun di proyektor. Kita klik slide show di sini. Nah, kita akan coba tambahkan untuk transisi animasinya. Di bagian slide pilih transisi. Di sini kita pilih misalnya lebur. Lalu kita juga bisa menerapkan ke semua slide secara sekaligus. Jadi tidak perlu satu persatu men-settingnya. Kita coba tes lagi. Nah, sudah selesai. Artinya di sini tidak jauh berbeda untuk Google Slide dan Microsoft PowerPoint. Hanya saja fitur-fiturnya memang tidak sebanyak Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk membagikannya bisa klik tombol bagikan. Dan seperti biasa kita bisa mengundang orang lain untuk mengedit atau melihat file dari Google Slide kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah.ut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.